Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru. Berikut adalah informasi tentang capaian pembelajaran sekaitan dengan informasi-informasi sebelumnya tentang kurikulum prototipe. Capaian pembelajaran ini bagian dari peran pemerintah dalam menyiapkan bahan-bahan untuk kurikulum prototipe atau kurikulum sekolah penggerak. Sekaitan dengan kurikulum prototipe atau kurikulum sekolah penggerak, pemerintah berperan menyiapkan yang pertama profil pelajar Pancasila, yang kedua struktur kurikulum, yang ketiga fase pembelajaran, yang keempat capaian pembelajaran, dan yang kelima prinsip pembelajaran dan asesmen. Capaian pembelajaran atau yang sering pula disebut dengan CP ditetapkan oleh pemerintah. Capaian pembelajaran ini merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Menyesuaikan tahap perkembangan peserta didik, pemetaan capaian pembelajaran dibagi dalam fase usia atau dibagi dalam fase-fase pembelajaran yang memperhatikan usia peserta didik. Capaian pembelajaran fokus pada materi esensial. Sekaitan itu, maka pembelajaran yang mendalam, diskusi, kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem dan proyek, serta yang lain-lain perlu waktu. Materi yang terlalu padat akan mendorong guru untuk menggunakan ceramah satu arah atau metode lain yang efisien dalam mengejar ketuntasan penyampaian materi. Karenanya, kurikulum prototipe berfokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran untuk memberi ruang atau waktu bagi pengembangan kompetensi, terutama kompetensi mendasar seperti literasi dan numerasi untuk bisa secara lebih mendalam. Melanjutkan prinsip penyederhanaan, kurikulum prototipe juga lebih berfokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran. Sebagai ilustrasi, perbandingan jumlah kompetensi K13 dan kurikulum prototipe, contoh 3 mata pelajaran di SD, SMP, dan SMA sebagai berikut. Rata-rata jumlah kompetensi kurikulum prototipe untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia mengalami pengurangan 57% dari rata-rata jumlah KD kurikulum 2013. Rata-rata jumlah kompetensi kurikulum prototipe untuk mata pelajaran matematika mengalami pengurangan 28% dari rata-rata jumlah KD kurikulum 2013. Kemudian rata-rata jumlah kompetensi kurikulum prototipe untuk mata pelajaran sains mengalami pengurangan 19% dari rata-rata jumlah KD kurikulum 2013. Capaian pembelajaran kelas 1 dan 2 mata pelajaran Bahasa Indonesia di kurikulum 2013, Bapak dan Ibu, itu terlihat capaian pembelajarannya dalam bentuk KI dan KD sangat banyak dan terpisah-pisah. Sementara capaian pembelajaran kelas 1 dan 2 mata pelajaran Bahasa Indonesia di pembelajaran sekolah penggerak dan SMA pusat keunggulan, di sini capaian pembelajaran ditulis dalam paragraf yang utuh dan mudah dipahami sebagai satu kesatuan. Sehingga yang muncul tadi adanya fase pembelajaran, kemudian capaian pembelajaran pada setiap mata pelajaran dalam kurikulum prototipe ini. Berikut adalah contoh capaian pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia mulai dari fase pembelajaran A sampai dengan fase pembelajaran F. Nah, capaian pembelajarannya dibagi menjadi 4 elemen, yaitu capaian pembelajaran untuk elemen menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan, dan elemen menulis. Untuk fase A gitu kan, elemen capaian pembelajaran menyimaknya yaitu peserta didik mampu bersikap menjadi penyimak yang baik,
Peserta didik mampu memahami pesan, lisan, dan informasi dari media audio, teks oral atau teks yang dibacakan dan atau didengar, dan instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Kemudian pada elemen membaca dan memirsa, capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu bersikap menjadi pembaca dan pemirsa yang baik. Peserta didik mampu memahami informasi dari bacaan dan tayangan yang dipisah tentang diri dan lingkungan, narasi imajinatif, dan puisi anak. Peserta didik mampu menambah kosakata baru dari teks yang dibaca atau di tayangan yang dipisah dengan bantuan ilustrasi. Pada elemen berbicara dan mempresentasikan capaian pembelajarannya, peserta didik mampu melafalkan teks dengan tepat, berbicara dengan santun, menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai konteks. Peserta didik mampu bertanya tentang sesuatu, menjawab dan menanggapi komentar orang lain, teman, guru, dan orang dewasa, dengan baik dan santun dalam suatu percakapan. Peserta didik mampu mengungkapkan gagasan secara lisan dengan bantuan gambar dan atau ilustrasi. Peserta didik mampu menceritakan kembali suatu informasi yang dibaca atau dengar dan menceritakan kembali teks narasi yang dibacakan atau dibaca dengan topik diri dan lingkungan. Kemudian pada elemen menulis, capaian pembelajarannya, peserta didik mampu bersikap dalam menulis di atas kertas dan atau melalui media digital. Peserta didik mampu menulis deskripsi dengan beberapa kalimat tunggal, menulis rekon tentang pengalaman diri, menulis kembali narasi berdasarkan fiksi yang dibaca atau didengar, menulis prosedur tentang kehidupan sehari-hari, dan menulis eksposisi tentang kehidupan sehari-hari. Peserta didik mengembangkan tulisan tangan yang semakin baik. Capaian pembelajaran pada fase pembelajaran fase B, untuk elemen menyimak capaian pembelajarannya, peserta didik mampu memahami ide pokok atau gagasan suatu pesan lisan informasi dari media audio, teks, oral, atau teks yang dibacakan dan atau didengar, dan instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Peserta didik mampu memahami dan memaknai teks narasi yang dibacakan atau dari media audio. Kemudian capaian pembelajaran pada elemen membaca dan memirsa, peserta didik mampu memahami pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari, teks narasi, dan puisi anak dalam bentuk cetak atau elektronik. Peserta didik mampu memahami ide pokok dan ide pendukung pada teks informasional dan mampu menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh tokoh cerita pada teks narasi. Peserta didik mampu menambah kosakata baru dari teks yang dibaca atau tayangan yang dipirsa sesuai dengan topik. Kemudian capaian pembelajaran pada elemen berbicara dan mempresentasikan pada fase B ini yaitu peserta didik mampu berbicara dengan pilihan kata dan sikap tubuh atau gestur yang santun, menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai konteks, mengajukan dan menanggapi pertanyaan dalam suatu percakapan dan diskusi dengan lebih aktif. Peserta didik mampu mengungkapkan gagasan dalam suatu percakapan dan diskusi dengan menerapkan tata caranya. Peserta didik mampu menceritakan kembali suatu informasi yang dibaca atau didengar dari teks narasi dengan topik yang beragam. Kemudian pada elemen capaian pembelajaran menulis, peserta didik mampu menulis teks narasi, deskripsi, rekon, prosedur, dan eksposisi dengan rangkaian kalimat yang beragam, informasi yang lebih rinci dan akurat dengan topik yang beragam. Peserta didik semakin terampil menulis tegak bersambung. Capaian pembelajaran pada fase B, untuk capaian pembelajaran elemen menyimaknya yaitu peserta didik mampu menganalisis informasi berupa fakta, prosedur dengan mengidentifikasikan ciri objek dan urutan proses kejadian dan nilai-nilai dari berbagai jenis teks informasional dan fiksi yang disajikan dalam bentuk lisan atau teks oral atau teks yang dibacakan dan atau didengar dan audio. Kemudian pada elemen membaca dan memirsa capaian pembelajarannya, peserta didik mampu membaca dengan lancar dan indah serta memahami informasi dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, literal, konotatif, dan kiasan untuk mengidentifikasi objek, fenomena, dan karakter. Peserta didik mampu mengidentifikasi ide pokok dari teks deskripsi, narasi, dan eksposisi serta nilai-nilai yang terkandung dalam teks sastra atau prosa dan pantun dan puisi dari teks dan atau audio visual. Kemudian capaian pembelajaran pada
elemen berbicara dan mempresentasikan, capaian pembelajarannya, peserta didik mampu menyampaikan informasi secara lisan untuk tujuan menghibur dan meyakinkan mitra tutur sesuai kaidah dan konteks, menggunakan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan. Pilihan kata yang tepat sesuai dengan norma budaya, menyampaikan informasi dengan fasih dan santun. Peserta didik menyampaikan perasaan berdasarkan fakta, imajinasi dari diri sendiri dan orang lain, secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dan puisi dengan penggunaan kosakata secara kreatif. Peserta didik mempresentasikan gagasan hasil pengamatan dan pengalaman dengan logis, sistematis, efektif, kreatif, dan kritis. Mempresentasikan imajinasi secara kreatif. Kemudian capaian pembelajaran pada elemen menulisnya. Peserta didik mampu menulis teks eksplanasi, laporan, dan eksposisi persuasif dari gagasan, hasil pengamatan, pengalaman, dan imajinasi. Menjelaskan hubungan kausalitas, menuangkan hasil pengalaman, meyakinkan pembaca. Peserta didik mampu menggunakan kaidah kebahasaan dan kesastraan untuk menulis teks sesuai dengan konteks dan norma budaya. Menggunakan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan. Peserta didik menyampaikan perasaan berdasarkan fakta, imajinasi dari diri sendiri dan orang lain secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dan puisi dengan penggunaan kosakata secara kreatif. Capaian pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia pada fase pembelajaran D atau fase D. Untuk elemen capaian pembelajaran menyimaknya yaitu peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang akurat dari berbagai tipe teks, non-fiksi dan fiksi, audiovisual dan aural dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara. Peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi dan topik aktual yang didengar. Kemudian untuk elemen membaca dan memisahnya, peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi, dan eksposisi dari teks visual dan audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Peserta didik menginterpretasikan informasi untuk mengungkapkan simpati, kepedulian, empati, atau pendapat pro dan kontra dari teks visual dan audiovisual. Peserta didik menggunakan sumber informasi lain untuk menilai akurasi dan kualitas data, serta membandingkan informasi pada teks. Peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai topik aktual yang dibaca dan dipirsa. Kemudian capaian pembelajaran pada elemen berbicara dan mempresentasikan. Peserta didik mampu menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan untuk tujuan pengajuan usul, pemecahan masalah, dan pemberian solusi secara lisan dalam bentuk monolog dan dialog logis, kritis, dan kreatif. Peserta didik mampu menggunakan dan mengembangkan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan untuk berbicara dan mempresentasikan. Peserta didik mampu menggunakan ungkapan sesuai dengan norma kesopanan dalam berkomunikasi. Peserta didik mampu berdiskusi secara aktif, kontributif, efektif, dan santun. Peserta didik mampu menuturkan dan menyajikan ungkapan simpati, empati, peduli, perasaan, dan penghargaan dalam bentuk teks informasional dan fiksi melalui teks multimodal. Peserta didik mampu mengungkapkan dan mempresentasikan berbagai topik aktual secara kritis. Kemudian untuk elemen menulis capaian pembelajarannya, peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Peserta didik juga menuliskan hasil penelitian menggunakan metodologi sederhana dengan mengutip sumber rujukan secara etis, menyampaikan ungkapan rasa simpati, empati, peduli, dan pendapat pro kontra secara etis dalam memberikan penghargaan secara tertulis dalam teks multimodal. Kemudian peserta didik mampu menggunakan dan mengembangkan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan untuk menulis. Peserta didik menyampaikan tulisan berdasarkan fakta, pengalaman, dan imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dan puisi dengan penggunaan kosakata secara kreatif. Capaian pembelajaran pada fase pembelajaran E atau fase E. Untuk elemen menyimak, capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi berupa gagasan, pikiran,
perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari menyimak berbagai tipe teks, non-fiksi dan fiksi, dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara. Pada elemen membaca dan memirsa capaian pembelajarannya, peserta didik mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari teks deskripsi, laporan, narasi, rekon, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi dari teks visual dan audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Peserta didik menginterpretasi informasi untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan simpati, peduli, empati, dan atau pendapat pro kontra dari teks visual dan audiovisual secara kreatif. Peserta didik menggunakan sumber lain untuk menilai akurasi dan kualitas data serta membandingkan isi teks. Untuk elemen berbicara dan mempresentasikan capaian pembelajarannya, peserta didik mampu mengolah dan menyajikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan untuk tujuan pengajuan usul, perumusan masalah dan solusi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara secara logis, runtut, kritis, dan kreatif. Peserta didik mampu mengkreasi ungkapan sesuai dengan norma kesopanan dalam berkomunikasi. Peserta didik berkontribusi lebih aktif dalam diskusi dengan mempersiapkan materi diskusi, melaksanakan tugas dan fungsi dalam diskusi. Peserta didik mampu mengungkapkan simpati, empati, peduli, perasaan, dan penghargaan secara kreatif dalam bentuk teks fiksi dan non-fiksi multimodal. Kemudian untuk elemen menulis, capaian pembelajarannya, peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif dalam bentuk teks informasional dan atau fiksi. Peserta didik mampu menulis teks eksposisi hasil penelitian dan teks fungsional dunia kerja. Peserta didik mampu mengalihwahanakan satu teks ke teks lainnya untuk tujuan ekonomi kreatif. Peserta didik mampu menerbitkan hasil tulisan di media cetak maupun digital. Capaian pembelajaran pada fase pembelajaran F atau pada fase E, untuk elemen menyimaknya yaitu peserta didik mampu mengevaluasi berbagai gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari menyimak berbagai tipe teks, non-fiksi dan fiksi, dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara, mengkreasi dan mengapresiasi gagasan dan pendapat untuk menanggapi teks yang disimak. Kemudian pada elemen membaca dan memirsa capaian pembelajarannya, peserta didik mampu mengevaluasi gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari membaca berbagai tipe teks, non-fiksi dan fiksi, di media cetak dan elektronik. Peserta didik mampu mengapresiasi teks fiksi dan non-fiksi. Untuk elemen berbicara dan mempresentasikan capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu menyajikan gagasan, pikiran, dan kreativitas dalam berbahasa dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara secara logis, sistematis, kritis, dan kreatif. Mampu menyajikan karya sastra secara kreatif dan menarik. Peserta didik mampu mengkreasi teks sesuai dengan norma kesopanan dan budaya Indonesia. Peserta didik mampu menyajikan dan mempertahankan hasil penelitian serta menyimpulkan masukan dari mitra diskusi. Sedangkan capaian pembelajaran pada elemen menulisnya untuk fase F ini yaitu peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, pengetahuan, metakognisi untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Peserta didik mampu menulis karya sastra dalam berbagai genre. Peserta didik mampu menulis teks refleksi diri. Peserta didik mampu menulis hasil penelitian, teks fungsional dunia kerja, dan pengembangan studi lanjut. Peserta didik mampu memodifikasi atau mendekonstruksikan karya sastra untuk tujuan ekonomi kreatif. Peserta didik mampu menerbitkan tulisan hasil karyanya di media cetak maupun digital. Bapak dan Ibu, ini adalah tadi capaian pembelajaran untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dari mulai fase A sampai dengan fase F, atau mulai dari SD kelas 1, kelas 2 sampai dengan SMA kelas 12. Nah, capaiannya pembelajaran ini gitu kan dibagi-bagi menjadi per fasenya menjadi 4 elemen, yaitu untuk elemen menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan, menulis. Nah, capaian pembelajaran ini yang kemudian akan menjadi dasar bagi kita untuk merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, yang nanti akan dibahas tentang tujuan dan alur tujuan pembelajaran ini pada periode pada video berikutnya.
Berikut adalah contoh atau capaian pembelajaran mata pelajaran IPS pada fase D. Fase D ini fase yang ada di SMP kelas 7 sampai dengan kelas 9. Nah, capaian pembelajaran untuk mata pelajaran IPS pada fase D ini dibagi menjadi dua elemen, yaitu elemen pemahaman konsep dan elemen keterampilan proses. Nah, capaian pembelajaran fase D untuk elemen pembelajaran pemahaman konsep isinya yaitu peserta didik mampu memahami dan memiliki kesadaran akan keberadaan diri dan keluarga serta lingkungan terdekatnya. Ia mampu menganalisis hubungan antara kondisi geografis daerah dengan karakteristik masyarakat serta memahami potensi sumber daya alamnya. Ia juga mampu menganalisis hubungan antara keragaman kondisi geografis Nusantara terhadap pembentukan kemajemukan budaya. Ia mampu memahami bagaimana masyarakat saling berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia mampu menganalisis peran pemerintah dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan perekonomian. Peserta didik juga mampu memahami dan memiliki kesadaran terhadap perubahan sosial yang sedang terjadi di era kontemporer. Ia dapat menganalisis perkembangan ekonomi di era digital. Peserta didik memahami tantangan pembangunan dan potensi Indonesia menjadi negara maju. Ia menyadari perannya sebagai bagian dari masyarakat Indonesia dan dunia di tengah isu-isu regional dan global yang sedang terjadi dan ikut memberikan kontribusi yang positif. Sedangkan capaian pembelajaran pada elemen keterampilan prosesnya yaitu pada akhir fase ini, peserta didik mampu memahami dan menerapkan materi pembelajaran melalui pendekatan keterampilan proses dalam belajarnya, yaitu mengamati, menanya dengan rumusan 5W1H. Kemudian mampu memperkirakan apa yang akan terjadi berdasarkan jawaban-jawaban yang ditemukan. Peserta didik juga mampu mengumpulkan informasi melalui studi pustaka, studi dokumen, wawancara, observasi, kuesioner, dan teknik pengumpulan informasi lainnya. Merencanakan dan mengembangkan penyelidikan. Peserta didik mengorganisasikan informasi dengan memilih, mengolah, dan menganalisis informasi yang diperolehnya. Proses analisis informasi dilakukan dengan cara verifikasi, interpretasi, dan triangulasi informasi. Peserta didik menarik kesimpulan, menjawab, mengukur, dan mendeskripsikan serta menjelaskan permasalahan yang ada dengan memenuhi prosedur dan tahapan yang ditetapkan. Peserta didik mengungkapkan seluruh hasil tahapan di atas secara lisan dan tulisan dalam bentuk media digital dan non-digital. Peserta didik lalu mengomunikasikan hasil temuannya dengan mempublikasikan hasil laporan dalam bentuk presentasi digital dan atau non-digital dan sebagainya. Selain itu, peserta didik mampu mengevaluasi pengalaman belajar yang telah dilalui dan diharapkan dapat merencanakan proyek lanjutan dengan melibatkan lintas mata pelajaran secara kolaboratif. Bapak dan Ibu yang terhormat, berikut adalah capaian pembelajaran mata pelajaran biologi. Capaian pembelajaran mata pelajaran biologi ini diantaranya ada pada fase pembelajaran fase E, yaitu untuk SMA kelas 10, rata-rata untuk SMA kelas 10, dan pada fase pembelajaran F, rata-rata ini untuk SMA kelas 11 dan 12. Nah, capaian pembelajaran pada mata pelajaran biologi ini ada terbagi pada dua elemen. Yang pertama elemen pemahaman sains dan yang kedua elemen keterampilan proses. Nah, Bapak dan Ibu, capaian pembelajaran pada elemen pemahaman sainsnya pada fase E untuk mata pelajaran biologi ini yaitu pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal atau global dari pemahamannya tentang keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, penerapan bioteknologi, komponen ekosistem dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Nah, sedangkan capaian pembelajaran pada elemen keterampilan prosesnya yang dibagi menjadi aspek mengamati, memetakan dan memprediksi, merencanakan dan melakukan penyelidikan, memproses dan menganalisis data dan informasi, mengevaluasi dan refleksi, kemudian mengkomunikasikan hasil. Pada aspek mengamati, capaian pembelajaran elemen keterampilan proses ini yaitu mampu memilih alat bantu yang tepat untuk melakukan pengukuran dan pengamatan, memperhatikan detail yang relevan dari objek yang diamati,
Nah, untuk capaian pembelajaran pada aspek mempertanyakan dan memprediksinya, yaitu mengidentifikasi pertanyaan dan permasalahan yang dapat diselidiki secara ilmiah. Peserta didik menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan baru untuk membuat prediksi. Kemudian capaian pada elemen keterampilan proses aspek merencanakan dan melakukan penyelidikannya, yaitu peserta didik merencanakan penyelidikan ilmiah dan melakukan langkah-langkah operasional berdasarkan referensi yang benar untuk menjawab pertanyaan. Peserta didik melakukan pengukuran atau membandingkan variabel-variabel dengan menggunakan alat yang sesuai serta memperhatikan kaidah ilmiah. Kemudian untuk aspek memproses dan menganalisis data dan informasinya, capaian pembelajarannya itu menafsirkan informasi yang didapatkan dengan jujur dan bertanggung jawab, menganalisis menggunakan alat dan metode yang tepat, menilai relevansi informasi yang ditemukan dengan mencantumkan referensi rujukan, serta menyimpulkan hasil penyelidikan. Sedangkan capaian pembelajaran pada aspek mengevaluasi dan refleksinya itu mengevaluasi kesimpulan melalui perbandingan dengan teori yang ada, menunjukkan kelebihan dan kekurangan proses penyelidikan dan efeknya pada data, menunjukkan permasalahan pada metodologi dan mengusulkan saran perbaikan untuk proses penyelidikan selanjutnya. Dan untuk aspek mengkomunikasikan pada elemen keterampilan proses ini, untuk aspek mengkomunikasikan hasilnya, capaian pembelajarannya itu mengomunikasikan hasil penyelidikan secara utuh, termasuk di dalamnya pertimbangan keamanan, lingkungan, dan etika yang ditunjang dengan argumen bahasa serta konvensi sains yang sesuai konteks penyelidikan, menunjukkan pola berpikir sistematis sesuai format yang ditentukan. Capaian pembelajaran mata pelajaran biologi pada fase pembelajaran F-nya atau pada fase E-nya, pada elemen pemahaman sainsnya, capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase F, peserta didik memiliki kemampuan mendeskripsikan struktur sel serta bioproses yang terjadi seperti transfer membran dan pembelahan sel. Peserta didik menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem organ dengan fungsinya, serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tersebut. Peserta didik memahami fungsi enzim dan mengenal proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh. Selanjutnya, peserta didik memiliki kemampuan menerapkan konsep pewarisan sifat, pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupan sehari-hari dan mengevaluasi gagasan baru mengenai evolusi. Sedangkan capaian pembelajaran pada elemen keterampilan prosesnya, capaian pembelajaran pada aspek mengamatinya yaitu mampu memilih alat bantu yang tepat untuk melakukan pengukuran dan pengamatan, memperhatikan detail yang relevan dari objek yang diamati. Kemudian pada elemen mempertanyakan dan memprediksi, pada aspek mempertanyakan dan memprediksi, capaian pembelajarannya yaitu merumuskan pertanyaan ilmiah dan hipotesis yang dapat diselidiki secara ilmiah. Kemudian pada aspek merencanakan dan melakukan penyelidikan, capaian pembelajarannya peserta didik merencanakan dan memilih metode yang sesuai berdasarkan referensi untuk mengumpulkan data yang dapat dipercaya, mempertimbangkan resiko serta isu-isu etik dalam penggunaan metode tersebut. Peserta didik memilih dan menggunakan alat dan bahan, termasuk penggunaan teknologi digital yang sesuai untuk mengumpulkan serta mencatat data secara sistematis dan akurat. Kemudian pada aspek memproses dan menganalisis data dan informasi, capaian pembelajarannya menafsirkan informasi yang didapatkan dengan jujur dan bertanggung jawab, menggunakan berbagai metode untuk menganalisa pola dan kecenderungan pada data, mendeskripsikan hubungan antar variabel serta mengidentifikasi inkonsistensi yang terjadi, menggunakan pengetahuan ilmiah untuk menarik kesimpulan yang konsisten dengan hasil penyelidikan. Nah, untuk aspek mengevaluasi dan refleksi, capaian pembelajarannya mengevaluasi kesimpulan melalui perbandingan dengan teori yang ada, menunjukkan kelebihan dan kekurangan proses penyelidikan dan efeknya pada data, menunjukkan permasalahan pada metodologi dan mengusulkan saran perbaikan untuk proses penyelidikan selanjutnya. Kemudian pada aspek mengkomunikasikan hasil, capaian pembelajarannya mengkomunikasikan hasil penyelidikan secara utuh, termasuk di dalamnya pertimbangan keamanan lingkungan dan etika yang ditunjang dengan argumen bahasa secara
konvensi sains yang sesuai konteks penyelidikan, menunjukkan pola berpikir sistematis sesuai format yang ditentukan. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian informasi sekaitan dengan capaian pembelajaran pada beberapa mata pelajaran, yaitu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia mulai dari fase A sampai dengan fase F, kemudian pada mata pelajaran IPS yang ada pada fase D, dan mata pelajaran biologi yang ada pada fase E dan fase F. Nah, ternyata capaian pembelajaran pada masing-masing mata pelajaran juga ada elemen-elemen capaian pembelajarannya. Misalnya pada ada capaian pembelajaran pada elemen menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan dan menulis untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di mata pelajaran IPS, capaian pembelajarannya ada capaian pembelajaran pada elemen pemahaman konsep dan elemen keterampilan proses. Sedangkan untuk pada mata pelajaran IPA juga di situ ada 2 elemen dalam capaian pembelajarannya. Ada capaian pembelajaran pada elemen pemahaman sains dan ada capaian pembelajaran pada elemen keterampilan proses. Demikian Bapak dan Ibu informasi yang disampaikan sekaitan dengan capaian pembelajaran yang ada dalam kurikulum prototipe. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan menginspirasi Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.